NU, saya Nahdlatul Ulama, saya Aswaja, tapi benci kepada anak cucu Rasulullah, benci kepada habaib, itu orang NU palsu, itu orang Aswaja palsu, saudara-saudara. NU dan habaib itu tidak pernah bisa dipisahkan. Orang kalau betul-betul NU, dia pasti akan, justru NU ini kecintaannya kepada habaib itu luar biasa. Kalau di sini ada orang NU, kalian tahu Qonun Asasi? Tahu nggak? Nggak tahu. Ada namanya Qonun Asasi. Qonun Asasi itu adalah sesuatu yang paling penting dalam NU. Nah, di dalam Qonun Asasi itu ada syair Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Nggak mungkin kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memasukkan syair seorang Habib, seorang anak cucu Rasulullah di dalam Qonun Asasinya, kalau bukan beliau orang yang sangat cinta kepada para habaib. Dihalalkan Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, demi Allah tidak ada kata capek untuk Nabi Muhammad, tidak ada kata jauh untuk Nabi Muhammad, tidak ada kata mahal untuk Nabi Muhammad, tidak ada kata kemalaman. Aduh, kita duduk dari Isya sampai sekarang udah jam 1, udah mau setengah 2, kita capek, pagi, lelah. Tidak ada kata capek untuk Nabi Muhammad, tidak ada kata pagi untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjuang untuk kalian pagi, siang, sore, malam. Nabi Muhammad berdakwah tak kenal lelah, tak kenal capek, kepanasan, kehujanan, 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan batu, sampai pernah beliau bersama Bilal bin Rabah 30 hari, tidak siang hari, tidak malam hari juga, hanya memakan sepotong roti kering selama 30 hari. Pipi beliau tertusuk duri tembus sampai ke sebelah, dahi beliau dilempar sampai beliau berdarah, sampai beliau berkata, "Lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu ala mahafi qalbi." Andaikan wahai umatku, salah satu dari kalian ada yang kakinya tertusuk duri, maka pasti kalian merasakan sakit. Rasa sakit yang kalian rasakan itu pun aku rasakan, bahkan sampai ke dalam hatiku. Perjuangan Nabi begitu besar untuk kalian, terus kalian duduk di sini baru sampai setengah 2 mengeluh untuk Nabi Muhammad, kepagian, capek, lelah. Ingat kata-kata saya, tidak ada kata capek untuk Nabi Muhammad, tidak ada kata lelah untuk Nabi Muhammad, tidak ada kata jauh untuk baginda Nabi besar Muhammad, dan tidak ada kata mahal untuk perjuangan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, kita duduk di sini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu peristiwa yang sempurna, satu peristiwa yang luhur, suatu kejadian yang luar biasa, yang dimana kejadian tersebut terjadi di bulan Rajab. Ya, Syahrul Hurum 4, bulan haram itu 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 ini mutatabi'aini, berturut-turut. Yang 1 Rajab berada di akhir. Tidak sama dengan yang 3 ini. Bulan haram 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 3 berurutan, Rajab itu berbeda. Nah, di bulan Rajab ada satu kejadian yang mulia, satu kejadian yang sempurna. Apa itu? Perjumpaan makhluk yang paling mulia, perjumpaan makhluk yang paling agung yang pernah berjalan di muka bumi dan pernah berjalan di langit Allah. Perjumpaan seorang kekasih dengan kekasih, perjumpaan
yang dimana tidak ada perjumpaan yang lebih mulia selain daripada perjumpaan Nabi besar Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana perjumpaan tersebut kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, di sini banyak para santri-santri. Saya jelaskan kepada kalian bahwasanya para ulama banyak mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara kan tahu, kalian tahu, saya setiap mau membahas sesuatu itu pasti ada marojiknya, ada referensinya. Saya bawa ini kitabnya di mana, saya bawa ini kitabnya apa. Nah, saya nggak panjang lebar bar Isra Mi'raj karena saya nggak bisa lama. Jadi saya kasih tahu kepada kalian kitab-kitab apa saja yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj, sehingga dengan kalian pelajari kitab tersebut kalian akan mendapatkan pemahaman, akan mendapatkan pemahaman yang bagus, akan mendapatkan pemahaman yang baik, pengetahuan yang bagus tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Apa itu? Satu, ada kitab namanya As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra, karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab karangan beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidi Ahlul Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab An-Nurul Wahhaj, kitab karangan Al-Imam Ali bin Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi, yang disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, karangan Al-Imam Ja'far ibn Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Utsman Syafa' ibn Muhammad Syafa'. Kemudian ada lagi kitab Afdhalul Manhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada lagi kitab Hasyiah Ad-Dardir. Itu hasyiahnya. Kalau matannya itu namanya Qissatul Mi'raj. Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, kalau di pondok-pondok pesantren salaf, pondok-pondok salaf khususnya Jawa Barat dan Banten, itu kalau bulan Rajab pasti ngaji pasaran untuk menghatamkan kitab Najmuddin Al-Ghaiti, yaitu Qissatul Mi'raj. Atau enggak hasyiahnya namanya kitab Hasyiah Ad-Dardir, karangan Al-Imam Abdul Barkat Ahmad Ad-Dardir. Itu biasanya Jawa Barat, Banten. Kalau bulan Rajab pasti ngaji pasaran menghatamkan kitab tersebut. Kemudian ada lagi kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna Al-Ghaya As-Sa'un fil Mi'raj Sayyidina Mustafa Ar-Rasul, karangan Al-Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Al-Imam Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada lagi kitab Ad-Dibaj, Hulal Ad-Dibaj As-Sa'ul, karangan Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian
Ada lagi kitab Mu'jizatul Kubra fi Isra wal Mi'raj. Itu karangan daripada Al-Imam Muhammad Al-Kattani. Kemudian ada kitab karangan Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian ada kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami. Kemudian ada lagi kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fi Kisah Isra wal Mi'raj. Kemudian ada lagi kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan guru kami, imam besar kami, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru kami Abuya Said Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan. Itu sekitar 28 kitab Isra Mi'raj yang saya sampaikan kepada kalian. Kalian pelajari, maka kalian akan mendapatkan pemahaman yang gampang, pemahaman yang bagus, ilmu yang bagus tentang Isra wal Mi'raj. Sedikit saya jelaskan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ayo semuanya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Saya jelaskan satu persatu. Satu, subhana. Kenapa Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana? Nah, saudara-saudara, para ahli tafsir seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Baghawi, Al-Imam An-Nasafi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Jaluddin Al-Mahalli, beliau mengatakan setiap ayat Quran memakai kalimat subhana itu berarti menunjukkan kalimat kejadian yang luar biasa. Jadi kalau ada kata subhana dalam Al-Quran, itu berarti kejadian itu, hal itu, sesuatu itu, perkara itu bukanlah hal yang biasa, tetapi yang luar biasa. Makanya Allah pakai kata subhana. Allah pakai kalimat subhana. Kenapa? Karena Isra Mi'raj kejadian yang luar biasa. Apa maknanya subhana? Subhana yang satu bimakna tanzih, kedua bimakna al-bara'ah, yakni tanzihullah min kulli su', bara'anillah min kulli naqsin. Subhana itu mensucikan Allah dari segala keburukan. Subhana itu melepaskan Allah dari segala macam kekurangan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa Allah pakai subhana? Untuk meyakinkan manusia, untuk meyakinkan orang bahwasanya perjalanan yang nggak masuk akal, yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui Nabi Muhammad hanya sedikit daripada waktu malam. Ini kan kejadian nggak masuk akal kan? Nah, karena ini kejadian nggak masuk akal, kejadian yang luar biasa, nggak masuk dalam akal, di luar akal, makanya untuk meyakinkan Allah pakai kata subhana. Paham? Paham? Anggap aja saya nggak ceramah, anggap saya lagi buka kitab, lagi ngajar. Kedua, subhanalladzi asro itu memperjalankan. Kalau ada yang memperjalankan, ada fa'il, berarti ada maf'ul bih. Nah, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya Allah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan. Berarti kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang dikenai pekerjaan. Pekerjaannya apa? Perjalanan pada malam hari. Ya. Fi'ilnya perjalanan pada malam hari. Nah, fa'il yang melakukan pekerjaan, berarti yang melakukan pekerjaan yang memperjalankan siapa? Allah. Nah, kalau udah ada yang fa'ilnya, kalau udah ada yang memperjalankannya, berarti ada yang diperjalan. Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad. Berarti Isra Mi'raj itu bukan kemauan Nabi Muhammad, bukan keinginan Nabi Muhammad. Sebab asra memperjalankan, bukan diperjalankan. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri, enggak.
Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada tahun tersebut adalah tahun kesedihan, Amul Hazn. Dalam satu tahun, paman yang dicintai oleh Nabi, yang mengasuh Nabi, kafirur Rasul, yang mengasuh Nabi, paman yang mencintai Nabi melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya. Kemudian istri Sayyidatuna Khadijah, istri yang mencintai beliau, yang setia, yang berjuang untuk Islam, yang hartanya habis untuk Islam, yang sampai-sampai beliau berkata, wahai suamiku, kalau nanti aku mati, engkau butuh uang untuk perjuangan Islam, maka gali kuburku, ambil tulang-tulangku, jual untuk perjuangan Islam. Nah, dua manusia yang paling dicintai Nabi ini wafat di tahun yang sama, makanya dinamakan tahun kesedihan. Nah, Allah melihat kekasihnya sedih, maka Allah hibur dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Apakah ada hiburan, apakah ada kesenangan bagi kekasih yang lebih besar, yang lebih utama selain daripada berjumpa dengan kekasihnya? Ente kalau lagi galau, kalau lagi sedih, terus ketemu kekasih, hilang nggak galaunya? Hilang nggak sedihnya? Nah, begitupun Nabi Muhammad, Allah perjalankan beliau karena Allah tahu dalam keadaan sedih, makanya Allah hibur, Allah gembirakan dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi Asra adalah Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra, terus bi'abdihi. Nah, perhatikan yang anak jelasin. Bi'abdihi, abdun. Al-abd, hamba yang utuh. Al-abd bermakna ain. Ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udhun, takallama bi'alatil lisan, masya bi'alatil yad, masya bi'alatil rijl, syaqa bi'alatil galad. Hamba itu hamba yang utuh, bil jasadi war ruh, dengan jasad dan juga ruh, yaitu hamba yang melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki. Itu artinya hamba. Sebab ada pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj fil manam. Nabi itu Isra Mi'raj melalui tidur, jadi cuma ruhnya saja. Ada pendapat seperti itu, hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Sebab kenapa saudara-saudara? Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma jasad saja, atau cuma ruhnya saja, di situ nggak akan pakai kata abad. Di situ akan pakai kata subhanalladzi asra bi ruhihi. Sebaliknya, kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma jasad saja, nggak pakai ruh, subhanalladzi asra bi mayyitihi. Tapi karena Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasadnya, dengan ruhnya, yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, makanya Allah pakai kata faham? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah, ayo di sini santri. Lailan isim apa? Lailan isim apa? Ini ada santri sini. Enggak ada santri di sini. Hah? Anak pikir santri-santri semua. Perhatikan, lailan isim nakiro. Lailan isim nakiro ditandai dengan tanwin. Kalau isim ma'rifat ditandai dengan alif lam. Kalau al-lail itu artinya isim ma'rifat. Kalau pakai al-lail itu artinya satu malam penuh. Kalau lailan berarti bukan satu malam penuh. Kalau al-lail isim ma'rifat itu isim yang sudah jelas, udah ketahuan. Kalau isim nakiro belum ketahuan. Contoh al-bait, rumah itu ketahuan rumahnya itu. Ada baitun, rumah siapa? Rumah yang mana? Berarti belum ketahuan. Nah, di sini pakai isim nakiro lailan. Apa maknanya? Bermakna muddatil isra. Maknanya penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, tapi hanya sedikit daripada waktu malam. Paham? Dari mana?
Nabi Muhammad Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Sebagaimana dalam hadis, la tusaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjid hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid. Masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ente mau pergi kemanapun tetap bepergian yang paling afdol, yang paling utama pergi ke tiga tempat ini. Apa itu? Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Muhammad dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang baik ke tempat yang baik. Nah, sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj dibelah dada beliau. Saya tanya, jawab. Nabi Muhammad dibelah dadanya berapa kali? 3 kali. Pertama pas kapan? Masih kecil. Kedua? Hah? Kedua ketika diangkat menjadi roh. Ketiga ketika Isra Mi'raj. Nah, anak tanya, yang ente jawab. Yang ente dengar dari para ustadz atau para kiai yang kebanyakan ceramah, ketika dibelah dada Nabi itu mereka ngomongnya apa? Diapain dada Nabi? Dibelah, terus disucikan, terus dibuang kotoran-kotorannya. Pernah dengar nggak yang begitu? Dibuang kotorannya, dibersihkan. Pernah dengar nggak ada ulama ngomong Nabi Muhammad dibelah dadanya, dibuang kotorannya? Pernah dengar nggak? Pernah kan? Kalau ada ustadz, kiai, habib, penceramah ngomong Nabi Muhammad dibelah dadanya untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran, itu ustadz, kiai, habib, ulama goblok. Kalau ngaji itu yang benar, yang dikeluarkan dari hatinya Nabi, dibelah hati Nabi, yang dikeluarkan dari hati Nabi itu adalah rahmat Nabi, kasih sayang Nabi untuk iblis. Nabi Muhammad kan rahmatan lil alamin, iya kan? Nah, diambil kasih sayang Nabi untuk iblis agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda Nabi Muhammad. Karena begitu kasih sayang Nabi Muhammad. Coba kalau orang ngejelasin itu penjelasannya nggak rinci, dia cuma ngomong dibersihin. Kalian tahunya kalau sesuatu yang bersih berarti sebelumnya apa? Kalau sesuatu yang suci berarti sebelumnya apa? Nah, harusnya jelasin dada Nabi dibersihkan bukan berarti sebelumnya kotor, tetapi untuk membersihkan sesuatu yang sudah bersih, untuk mensucikan sesuatu yang telah suci. Harusnya jelasin begitu biar orang awam nggak salah paham. Nah, kalau ente awam, dada Nabi dibersihkan, ente bakal berpikir berarti sebelum dibersihkan apa? Iya kan? Ente punya wudhu, suci nggak? Terus ente tajrid, ente perbaharui wudhu ente, boleh kan? Berarti mensucikan yang sudah suci. Seperti itulah pembelahan dada baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Karena kalau mau jelasin Isra Mi'raj itu panjang lebar sebenarnya. Kuat orang. Tapi ada cara lain. Intinya saja, Nabi Muhammad Isra Mi'raj ketika sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad berkata, wahai Jibril, ayo ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, tugasku cukup sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Aku bakal hancur terbakar. Kata Rasulullah, bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Iya, aku diciptakan dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Engkau Allah ciptakan dari cahaya, sedangkan engkau adalah bagian dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa berjumpa dengan Allah kecuali Nabi Muhammad. Saya tanya saudara-saudara, tahu matahari? Andaikan bumi nyampe ke matahari, hancur nggak? Planet Mars nyampe ke matahari, hancur nggak?
Benda apapun, wujud, bentuk apapun, kalau udah sampai, mau nyampe ke matahari, belum sampai, hancur nggak? Terus apakah yang bisa sampai ke matahari? Yang bisa sampai ke matahari adalah cahaya matahari itu sendiri. Jadi ketika matahari terbenam, terbit. Ketika matahari terbit, dia mengeluarkan apa? Cahaya. Pas dia terbenam, yang balik ke dia apa ini? Cahayanya kan? Berarti sesuatu yang bisa balik kepada matahari adalah cahaya matahari itu sendiri. Selain cahaya matahari itu nggak ada satupun yang bisa pergi ke matahari, iya kan? Nah, tidak ada siapapun yang bisa sampai kepada Allah kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Paham? Siapa cahaya Allah? Baginda Nabi besar Muhammad. Untuk apa Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah? Untuk menerima satu perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang suci. Apa itu? Salat. Ketika Allah perintahkan puasa, cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa cukup melalui, jawab, cukup melalui Quran. Cukup melalui Quran. Allah perintahkan haji cukup melalui. Allah perintahkan zakat cukup melalui. Allah perintahkan sedekah cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan salat, tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah salat tersebut. Berarti karena begitu penting, begitu mulia, utama dan agungnya salat. Makanya jaga kau punya salat, perhatikan kau punya salat. As-salatu ra'sul ibadah. Salat itu kepalanya ibadah. Baik buruknya amal ibadahmu tergantung salat. Amal ibadahmu tergantung dari salat. Kau punya salat baik, seluruh amal ibadahmu baik. Kau punya salat sempurna, seluruh amal ibadahmu sempurna. Kau punya salat rusak, maka seluruh amal ibadahmu rusak. Sebab apa? Salat adalah tolak ukur baik atau buruknya ibadahmu. Salat yang menentukan engkau selamat atau tidak selamat di dunia dan akhirat. Salat yang menentukan engkau celaka atau tidak di dunia dan di akhirat. Makmurmu, selamatmu, jayamu, bahagiamu, senangmu, dunia dan akhirat itu tergantung daripada engkau punya salat. Saya nggak bisa sholat di masjid, sibuk kerja, nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah, atau nggak sholat di kantor. Saya nggak bisa sholat jamaah, nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Saya nggak bisa sholat awal waktu, nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Nggak bisa sholat berdiri, sholat nggak bisa sholat duduk, sholat sholat baring setruk udah nggak bisa ngapain, sholat pakai isyarat nggak bisa juga pakai isyarat nggak bisa juga, ya mati aja di sholat. Yang penting jangan pernah engkau tinggalkan sholat. Ada satu cerita, ada seekor sapi bilang, badanku besar, dagingku banyak, aku lebih mulia dari kambing. Kambing bilang, walaupun sapi lebih besar, badanku juga ini bisa dimakan oleh umat Islam. Aku lebih mulia daripada ayam. Ayam bilang, memang kambing lebih besar dari aku, tetapi aku bisa dimakan, telurku bisa jadi obat. Aku lebih mulia dari anjing. Anjing bilang, memang aku najis, tapi aku bisa menjaga rumah orang-orang dari maling, dari pencuri. Aku setidaknya lebih mulia dari babi. Apa kata babi? Ana syarrud dabbah. Aku binatang paling buruk, aku binatang paling bejat, tapi aku masih punya iman kepada Allah. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Berarti kalau ada orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, itu orang siapa? Jawab yang keras, siapa? Siapa? RT nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Camat nggak sholat, camat apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Yang keras, gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa?
Presiden nggak sholat, presiden apa? Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Kalau habib kenceng banget tadi. Pedagang nggak sholat, pedagang apa? Pengusaha nggak sholat, pengusaha apa? Bos nggak sholat, bos apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Ibu-ibu kalau suaminya nggak sholat, ya beli pelet, makan pelet, ada makan nasi. Jadi jaga engkau punya sholat, perhatikan engkau punya sholat, khususnya para pemuda-pemudi Islam. Hei para pemuda-pemudi Islam, jangan jauh dari majelis-majelis seperti ini. Ini peninggalan Nabi Muhammad, ini warisan Nabi Muhammad. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para ustadz, jangan jauh dari para kiai, apalagi jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari anak cucu Rasulullah. Rasulullah dah bilang, ahli baitika safinatin Nuh, keluarga aku bagaikan perahunya Nabi Allah Nuh, yang naik selamat, yang enggak naik selamat. Di zaman Nabi Nuh ada banjir bandang, semua yang naik perahu Nabi Nuh selamat. Hewan, manusia, umatnya, anaknya enggak naik, tidak selamat. Iya kan? Nah, banjir di zaman Nabi Nuh diumpamakan sekarang fitnah, kerusakan, maksiat, narkoba, pelacuran, aliran sesat, penistaan di mana-mana. Kalau kamu pengen selamat, maka ikuti habaib, ikuti anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah yang bilang, keluargaku, anak cucuku bagaikan perahu Nabi Nuh. Apa kata Rasulullah? Hum itrati, khuliqu min tinati, fawailu lil mukadzibina bi fadlihim. Man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Celakalah orang-orang yang mendustakan keutamaan para habaib. Celaka orang-orang yang mendustakan keutamaan anak cucu Rasulullah. Siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Siapa yang membenci mereka, Allah benci kepadanya. Saya tanya, pengen dicintai sama Allah apa enggak? Pengen dapat cinta dari Allah apa enggak? Kalau pengen, maka cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai dalam hati kalian ada rasa benci sama habaib, ada rasa tidak suka sama habaib. Celaka dunia akhirat kalian, celaka. Apa kata Rasulullah? Man abghadana ahlal bait hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan kila insyaallah wa sallallahu qala insyaallah wa sallallahu. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan orang-orang Yahudi. Ada yang nanya, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, kamu mau sholat, mau sujud sampai dahinya kamu hancur, kamu mau puasa sampai badan kamu kurus tinggal tulang, kamu mau sedekah sampai harta kamu habis, ilmu kamu sampai tinggi di langit. Kalau benci kepada anak cucu Rasulullah, di akhirat Allah kumpulkan bersama orang Yahudi dan maktub baina fakhidaika ismin rahmatillah, dan akan tertulis di dahimu, yaitu orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari para habaib. Cintai para habaib. Rasulullah sudah bilang, an-nujum amanu li ahli sama, bintang-bintang pengaman bagi para penduduk langit. Sedangkan ahli baiti, keluargaku, anak cucuku, pengaman bagi penduduk bumi. Selama masih ada habaib, selama masih ada anak cucu Rasulullah, selama itu bumi akan aman, saudara-saudara. Jadi ini jangan ngaku saya ahlus sunnah wal jamaah, saya akidah Asy'ari Maturidi, saya mazhab Syafi'i, saya batin Syadili, saya Zahir Ghazali, saya baca kitab Ihya,
Saya hataman Bukhari, saya baca kitab Bukhari Muslim, Sunan Nabi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Saya baca kitab Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Hidayatul Hidayah, Niyarul Ilm, Minhajul Abidin. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi benci kepada habaib, bohong, palsu, pendusta. Kalau ada orang ngaku saya NU, saya Nahdlatul Ulama, saya Aswaja, tapi benci kepada anak cucu Rasulullah, benci kepada habaib, itu orang NU palsu, itu orang Aswaja palsu, saudara-saudara. NU dan habaib itu tidak pernah bisa dipisahkan. Orang kalau betul-betul NU, dia pasti akan, justru NU ini kecintaannya kepada habaib itu luar biasa. Kalau di sini ada orang NU, kalian tahu Qonun Asasi? Tahu nggak? Nggak tahu? Ada namanya Qonun Asasi. Qonun Asasi itu adalah sesuatu yang paling penting dalam NU. Nah, di dalam Qonun Asasi itu ada syair Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Nggak mungkin kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memasukkan syair seorang habib, seorang anak cucu Rasulullah di dalam Qonun Asasinya kalau bukan beliau orang yang sangat cinta kepada para habaib. Sampai-sampai dulu ada namanya Kiai Abdullah. Ini Kiai Abdullah ngarang syair. Ketika ngarang syair, apa kata Kiai Hasyim Asy'ari? Engkau masruf, engkau mencuri 2 bait daripada Diwan Haddad. Berarti kan beliau baca kitab Imam Haddad. Kalau beliau baca kitab Imam Haddad, berarti beliau mencintai Al-Habib Abdullah bin Haddad. Sampai-sampai berdirinya NU, saya kasih tahu kepada kamu, NU itu berdiri atas restu 5 habaib. Andaikan, kata Kiai Hasyim Asy'ari, andaikan 5 habib ini tidak restu, aku tidak akan mendirikan Nahdlatul Ulama. Siapa 5 habaib itu? Ingat, 1 Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil Sangeng. 2 Habib Abu Bakar bin Ahmad As-Segaf Bangil. 3 Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. 4 Habib Hashim bin Yahya Pekalongan. Yang ke-5 Habib Tahir Al-Haddad Tegal. Ini 5 yang dimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta kepada beliau-beliau untuk merestui berdirinya NU. Cuma NU sekarang heran saya, ada yang ngomong begini, ngapain si Habib datang dari Habib Umar dulu, Habib Umar, terus Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri kalau nggak salah, atau berapa ada Hadramut, terus Kiai NU ada ngomong begini, ngapain sih datang kemari? Kita kan di sini kan udah banyak ilmunya, ngapain harus datang kemari? Nggak usah lah bawa-bawa ilmu kemari, urus saja negara kalian yang lagi perang. Apa jawab Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adadi? Beliau jawab, kami adalah ibu, kalian adalah anaknya. Ilmu kalian berasal dari mana kalau bukan berasal dari kami? Kami asalnya, kalian faradnya. Ibarat kalian itu cabang, kami itu akarnya. Saya tanya, Wali Songo yang bawa Islam ke Indonesia, habaib bukan? Habaib bukan? Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau belajar kepada Al-Habib kepada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan belajar kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Sangat ilmu kalian bersambung kepada kami para anak cucu Rasulullah SAW. Kalau nggak ada para habaib, mungkin kita ini rakyat bangsa Indonesia udah nyembah pohon, nyembah batu, nyembah berhala, nyembah matahari mungkin. Kalau nggak ada datangnya para habaib. Ini ngomong sembarangan. Sanad ilmu kalian dari siapa kalau bukan dari kami para habaib? Jadi udahlah, jangan terlalu kalian menyombongkan diri. Atau kalau mau sok-sok adu ilmu, ayo
Jangan. NU dan Habaib tidak akan pernah bisa dipisahkan. Cuma memang ada oknum-oknum NU yang sengaja ingin membenturkan. Ada oknum-oknum NU yang sengaja ingin mengadu domba. Saudara-saudara, saya punya guru orang NU banyak. Amalan-amalan NU itu amalan Habaib. NU baca rotib, kita Habaib baca rotib, amalan kita orang itu. Bahkan dulu Kiai Khalil Bangkalan pernah menulis surat kepada Kiai Haji Abdul Karim Nirboyo, masih disimpan di pameran. Yang isi suratnya apa? Ya Abdul Karim, ajastuka hadhil ijazah rotibul haddad li sayyidil imam Al Habib Abdullah bin Al Haddad. Jadi saya ingin sampaikan kepada siapapun, mau NU kek, mau Muhammadiyah kek, mau ormas-ormas siapapun kek, apapun ormasnya, mau ormas Islam, mau ormas masyarakat, atau partai manapun, atau tokoh masyarakat manapun, saya sampaikan, mau ustadz, mau kiai, mau habib, siapapun, kalau kalian tidak mau berjuang, lebih baik kalian diam. Udah berjuang gak mau, malah mencaci, memaki kita orang yang berjuang. Apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kalian korbankan untuk agama? Hah?